Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Julia Nadine Francisca dari kelas 11 IPA 6 SMAN 1 Pamanukan. Di kesempatan kali ini, saya akan menerangkan biografi salah satu tokoh pembaru Islam dari periode modern, yaitu Namik Kemal. Namik Kemal lahir pada tahun 1840 hingga wafat pada tahun 1888. Namik Kemal dikenal sebagai pemikir yang terkemuka dari golongan inteligensia kerajaan Turki Utsmani yang banyak menentang kekuasaan absolut sultan. Kerajaan Turki Utsmani adalah kekaisaran lintas benua yang didirikan oleh suku-suku Turkiye di bawah pimpinan Osman Bey di barat laut Anatolia pada tahun 1922. Golongan inteligensial sendiri disebut dalam sejarah dengan nama Utsmani Muda. Golongan inteligensial pada awalnya adalah perkumpulan rahasia yang didirikan pada tahun 1865 dengan tujuan untuk mengubah pemerintahan absolut Sultan Kerajaan Utsmani menjadi pemerintahan konstitusional. Namik Kemal sendiri berasal dari keluarga yang berkecukupan, sehingga orang tuanya mampu memberikan pendidikan khusus baginya di rumah. Selain mempelajari bahasa Arab dan Persia, beliau juga mempelajari bahasa Prancis. Saat umur belasan tahun, ia diangkat sebagai pegawai di kantor penerjemah, hingga akhirnya dipindahkan menjadi pegawai di kerajaan sultan. Namik Kemal dinilai memiliki jiwa yang baik. Ia tidak menerima ide-ide yang datang dari barat apa adanya, tetapi memodifikasi secara selektif sehingga sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Namik Kemal mengkritik ide-ide barat yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat timur. Namik Kemal dianggap sebagai orang pertama yang menabur benih nasionalisme dalam sastra Turki Islam. Ia juga merupakan aktivis yang menginginkan pemerintahan Turki Utsmani menjadi pemerintahan yang konstitusional dan Islamiyah. Pemikiran-pemikiran Namik Kemal banyak dipengaruhi oleh pemikiran seorang sastrawan kenamaan yang pernah belajar di Prancis, yaitu Ibrahim Sinasi. Sastrawan ini banyak menggunakan istilah-istilah hak rakyat, kebebasan berpendapat, kesadaran nasional, dan istilah lain yang semakna. Ibrahim Sinasi juga menerbitkan surat kabar bernama Tasfir Efkar. Ketika Sinasi pergi ke Paris di tahun 1865, pimpinan Tasfir Efkar dipegang oleh Namik Kemal. Namun, tulisan-tulisan Namik Kemal yang kental akan ide pembaruan membuatnya terpaksa pergi ke Eropa. Ia diperbolehkan kembali ke Istanbul pada tahun 1870. Akan tetapi, kemudian ia ditangkap dan dipenjarakan di Pulau Siprus dan dibebaskan setelah kekuasaan Abdul Aziz runtuh di tahun 1876. Namik Kemal menyampaikan analisisnya tentang sebab kemunduran kerajaan Utsmani dan alternatif solusinya. Pertama, kondisi ekonomi dan politik kerajaan Turki Utsmani tidak beres. Solusi yang ditawarkan adalah perubahan sistem pemerintahan absolut menjadi pemerintahan konstitusional. 2. Rakyat sebagai warga negara memiliki hak-hak politik yang harus dihormati dan dilindungi negara. 3. Pemerintahan demokratis tidak bertentangan dengan ajaran Islam, sebab negara yang dibentuk dan dipimpin oleh 4 khalifah sepeninggal Rasulullah SAW sebenarnya memiliki corak demokrasi. 4. Islam mengajarkan al-maslahat al-ammah. Ajaran ini sebenarnya adalah maslahat, kebaikan. Khalifah tidak boleh bersikap dan bertindak yang bertentangan dengan al-maslahat al-ammah. 5. Kepala negara yang mengurus negara tidak boleh melanggar syariat. Syariat merupakan konstitusi yang harus dipatuhi oleh kepala negara. Berikut adalah beberapa karya dari Namik Kemal. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.